Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ismi Nur Hidayati Z dari Prodi Sistem Informasi 2017 Universitas Sriwijaya Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang pembobotan kata menggunakan TF-IDF secara manual. Sebelumnya mungkin kita pengenalan terlebih dahulu ya tentang apa itu TF-IDF. TF-IDF merupakan kepanjangan dari Term Frequency Inverse Document Frequency. TF-IDF ini merupakan algoritma yang berguna untuk menghitung bobot pada setiap kata. Dengan kata lain, TF-IDF merupakan proses untuk merubah data kategorikal menjadi data numerik menggunakan inverse document. Karena pada machine learning tidak bisa menerima inputan berupa data kategorikal. Jadi sederhananya, algoritma TF-IDF ini digunakan untuk mengetahui seberapa sering kata itu muncul pada dokumen. Untuk implementasinya, di sini saya simulasikan menggunakan dataset tentang mudik yang diambil melalui Twitter. Saya mengambil sampel data sebanyak 15 tweet untuk dilakukan pembobotan TF-IDF, di mana 13 tweet di sini adalah sebagai data training atau data latih, dan 2 tweet sisanya merupakan data testing atau data uji. Di sini saya simpulkan dokumen 1 sebagai D1, dokumen 2 sebagai D2, dokumen 3 sebagai D3, dan seterusnya sampai dokumen 15 sebagai D15. Tulisan yang berwarna merah di sini saya asumsikan sebagai kata kunci. Kata kunci yang saya gunakan yaitu mudik, larang, dan pemerintah. Untuk melakukan pembobotan TF-IDF, dataset ini harus melalui tahap pre-processing text terlebih dahulu. Jadi sebelumnya dataset ini sudah melalui tahap pre-processing seperti case folding, cleaning, tokenizing, stop word, dan stemming. Sehingga nanti data yang kita masukkan ke dalam list token merupakan data yang sudah benar-benar bersih. Data yang terdapat pada kolom teks ini nantinya akan dipecah menjadi per kata dan akan dimasukkan ke dalam kolom token. Dan dari kolom token inilah nantinya akan dilakukan pembuatan kata TF-IDF. Nah, kolom di sebelah token merupakan kata kunci dari kolom yang dicari. Di sini saya asumsikan kata kunci sebagai KK. Jadi, dokumen dari kata kunci kita cocokkan dengan list token pada kolom pertama. Jika kata kunci ada dalam list token, maka nilainya adalah 1, dan jika tidak ada, maka nilainya sama dengan 0. Seperti di sini, kata kunci yang saya gunakan memiliki 3 term, yaitu mudik, larang, dan pemerintah. Jika kata kunci tidak terdapat pada list token, maka value-nya kita isi dengan 0. Begitupun sebaliknya, jika kata kunci terdapat pada list token, maka value-nya kita isi dengan 1. Karena di sini kata kuncinya memiliki 3 term, maka 3 term inilah nantinya yang akan kita beri nilai 1, yaitu mudik, larang, pemerintah. Di sini pemerintah memiliki nilai 1, mudik memiliki nilai 1, dan larang memiliki nilai 1. Sedangkan token sisanya kita beri nilai 0. Selanjutnya yaitu untuk perhitungan TF atau term frequency. Di dalam TF ini, kita akan menghitung seberapa sering jumlah kata itu muncul dalam dokumen. Jadi kita akan mapping dari D1 sampai D15. Untuk checking value-nya sama seperti kata kunci. Jadi jika kata pada list token terdapat pada dokumen, maka nilainya adalah 1. Begitupun sebaliknya. Jika kata pada list token tidak terdapat pada dokumen, maka nilainya sama dengan 0. Seperti contoh kata patuh. Kata patuh di sini terdapat pada dokumen 1, maka nilainya di sini adalah 1. Sedangkan untuk dokumen 2 sampai dokumen 15 tidak mengandung kata patuh, maka nilainya adalah 0. Begitupun seterusnya hingga token terakhir. Untuk value yang lebih dari 1 seperti token mudik yang terdapat pada D9, di sini maksudnya adalah pada dokumen 9 terdapat 2 kata mudik. Ini 1, 2. Jadi di sini
jumlahnya kita tulis sesuai dengan jumlah token yang muncul pada dokumen tersebut. Seperti dokumen 9 mengandung 2 token mudik, dokumen 10 mengandung 2 token mudik, dokumen 12 mengandung 2 token mudik, dan dokumen 14 mengandung 2 token mudik. Begitupun seterusnya hingga token terakhir. Selanjutnya untuk perhitungan DF. DF ini adalah menghitung dokumen frekuensi, yaitu menghitung jumlah dokumen yang mengandung kata. Misalkan di sini kata patuh, jumlah dokumen yang mengandung kata patuh yaitu hanya D1. Jadi DF-nya adalah 1. Untuk token pemerintah, jumlah dokumen yang mengandung token pemerintah ada 3, yaitu dokumen 1, dokumen 9, dan dokumen 15. Jadi nilai DF-nya di sini adalah 3. Begitupun seterusnya hingga token terakhir. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menghitung IDF, yaitu log D per DF, di mana D merupakan jumlah dokumen yaitu 15, kemudian dibagi dengan hasil DF yang ada di kolom DF. Untuk perhitungan pada Excel kita gunakan rumus log sama dengan log 15 per DF-nya. Hasilnya akan ditampilkan di sini. Untuk menampilkan semua hasil, tinggal kita seret saja ke bawah hingga muncul tanda plus seperti ini. Kita seret saja seperti ini sampai ke token terakhir. Seperti itu. Berikutnya kita akan mencari bobot dari setiap kata. Bobot kata di sini saya inisialisasikan dengan W. Masing-masing kata kita cari bobotnya. Ini saya pisahkan bobotnya untuk kata kunci ada di sini, dan untuk dokumen 1 sampai dokumen 15 ada di sini. Untuk mengisi bobot pada kolom kata kunci dan dokumen 1 sampai dokumen 15 ini mengacu pada tabel TF-nya. Kemudian untuk nilainya mengacu pada hasil IDF-nya. Misalkan di sini untuk kata kunci, jika mengacu pada nilai TF, di sini kata kunci yang memiliki nilai hanya pemerintah, mudik, dan larang. Jadi di sini kita sesuaikan bobotnya dengan nilai TF-nya untuk token pemerintah, mudik, dan larang. Di sini untuk token pemerintah nilai IDF-nya adalah 0,698. Jadi untuk nilai bobotnya juga sama 0,698. Dan untuk pemerintah juga sama, memiliki nilai 1. Jadi untuk bobotnya disesuaikan dengan hasil IDF-nya yaitu 0,134. Dan untuk token larang memiliki bobot 0,397 sesuai dengan IDF-nya. Dan untuk sisanya di sini diberikan nilai 0 karena pada tabel TF nilai token pada kata kunci selain mudik, pemerintah, dan larang adalah 0. Jadi di sini nilainya juga sama yaitu 0. Sama halnya seperti kata kunci, bobot pada dokumen 1 sampai dokumen 15 ini juga mengacu pada tabel TF-nya. Jika pada tabel TF memiliki nilai, maka di sini juga memiliki nilai yang disesuaikan dengan nilai IDF-nya. Jika nilainya di sini 1, maka disesuaikan dengan IDF-nya yaitu 1,176. Dan di sini juga nilainya 1, maka disesuaikan di sini juga 1. Dan jika 2, misalkan di sini adalah 2, seperti temudik di sini pada dokumen 9 memiliki nilai 2, maka nilai ini dikalikan dengan 2, maka hasilnya adalah 0,2693.
Begitupun seterusnya hingga token terakhir. Jadi bobot di sini mengacu pada tabel nilai TF dan nilainya disesuaikan dengan hasil IDF. Selanjutnya yaitu mencari perankingan. Untuk mencari perankingan kita sumarikan saja antara ketiga kata kunci ini, yaitu mudik, pemerintah, dan larang. Di sini saya blok dulu ya untuk tiga kata kuncinya. Mudik, pemerintah. Jadi di sini saya blok terlebih dahulu. Seperti ini. Dan untuk token larang nah, jika sudah di blok seperti ini, nah jadi untuk dokumen 1 kita tambahkan saja bobot katanya, yaitu bobot kata mudik, pemerintah, dan larang. Ini saya menggunakan perintah sum. Yang kita tambahkan yaitu X6, kemudian X7 dan X32. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Dan untuk hasil di sampingnya tinggal kita seret seperti ini. Dan dapat disimpulkan ranking tertinggi terdapat pada dokumen 6 dengan jumlah nilai sebesar 1,176. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.